نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita tentang fikih dari kitab Al-Mulakhas Fiqhi tulisan Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Kita masuk kepada kitab An-Nikah. Babun fi ahkamin nikah. Bab di dalam hukum-hukum pernikahan atau pernikahan dan ketentuan-ketentuannya. Hadzal mawdu' lahu ahmiyatun balighah. Tema ini memiliki urgensi yang sangat tinggi. Ja'alatil fuqaha'a يجعلون له في مصنفاته مكانا رحبا karena urgensi yang tinggi ini menjadikan ahli fikih membuat bagi tema ini di dalam tulisan-tulisan mereka, buku-buku mereka, tempat yang luas. Yufassiluna fihi ahkamah. Di dalam tulisan mereka itu mereka merinci hukum-hukumnya. Wa yuwaddihuna fihi maqasidah wa atharah. Di dalam buku itu mereka menjelaskan maksud-maksud dari pernikahan atau tujuan pernikahan dan pengaruhnya. Li'annahu masyru'un fil kitab was sunnah wal ijma'. Karena nikah itu disyariatkan di dalam kitab dan sunnah serta ijma'. Qala Allah Ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah olehmu ma taba lakum minan nisa', wanita-wanita yang baik bagimu, mathna wa thulatha wa ruba', 2
atau 3 atau 4. Walamma dzakara an-nisa allati yahrumu tazawwuj minhunna, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, qala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagimu ma wara'a dzalikum, wanita-wanita yang setelah itu, yakni selain yang disebutkan di atas. An tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin, yang kalian inginkan dengan harta kalian muhsinin ghairu musafihin, yaitu wanita yang menjaga kehormatan, bukan wanita-wanita yang murahan. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج ورغب فيه. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk melakukan pernikahan dan menganjurkannya. Faqala ya ma'asyar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai sekalian pemuda, siapa yang di antaramu mampu memberikan nafkah, maka hendaklah dia menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Sebab itu akan membuatnya lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Juga beliau bersabda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirum bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur, sebab aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat yang lain nanti pada hari kiamat. Ini ayat-ayat dan hadis-hadis yang mendorong, memotivasi untuk pernikahan. Wan nikahu yatarattab alaihi masalihu 'azimah. Pernikahan itu akan mewujudkan berbagai kemaslahatan besar. Di antaranya minha baqa'un nasalil bashari. Di antaranya adalah mempertahankan eksistensi keturunan manusia dengan pernikahan. Ada sebagian dari bangsa sudah mulai menipis jumlah pemudanya. Kenapa? Karena pernikahan sudah sedikit. Apakah mereka tidak punya syahwat? Punya syahwat. Tapi mereka tidak menyalurkannya dengan cara normal,
dengan cara yang syar'i, sehingga mereka tidak menikah. Kalau tidak menikah akan berkurang jumlah manusia, karena yang besar menjadi tua, yang tua meninggal dunia, harus diganti oleh generasi. Maka dengan cara pernikahan itulah akan tetap bertahan eksistensi keturunan manusia. Wa takthiru adadil muslimin. Dengan pernikahan semakin banyak jumlah kaum muslimin. Jadi kaum muslimin jangan takut menikah dan jangan takut punya anak. Masing-masing anak itu sudah ada rezekinya. Wa ighadhatul kuffari, dengan jumlah kaum muslimin yang banyak juga bisa menjadikan orang-orang kufar itu takut. Ighadhah itu menjadikan mereka benci gitu ya. Berarti dia takut dengan kaum muslimin. Jumlah kaum muslimin semakin banyak. Tapi kalau jumlah kaum muslimin semakin kecil, dianggap mudah bagi mereka. Dengan apa? Bi'injabil mujahidina fi sabilillah wal mudafi'ina an dinih. Dengan melahirkan para mujahid di jalan Allah dan para pembela agamanya. Maka dengan cara menikah. Wa minha, di antaranya adalah i'faful furuj wa ihsanuha wa siyanatuha min al-istimta'il muharram alladhi yufsidul mujtama'atil bashariyah. Menjaga dan memelihara kemaluan dari menyalurkan syahwat kepada hal-hal yang diharamkan, yang akan bisa merusak tatanan kemasyarakatan. Maka dengan menikah terjaga masyarakat. Dengan menikah terjaga dan terpelihara kemaluan sehingga tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak masyarakat. Yang ketiga, qiyamuz zawji 'alal mar'ati biri'ayati wal infaq. Suami atau laki-laki menafkahi wanita dan mengayomi ketika suami memberikan dan menafkahi istrinya. Maka wanita yang bersuami lebih baik daripada tidak bersuami. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pengayom kaum wanita, mengayomi, memberinya nafkah, memeliharanya, membelanya, menjaganya, membimbingnya. Maka laki-laki adalah pemimpin, penggayom terhadap wanita. Apa sebabnya? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah telah melebihkan jenis laki-laki
di atas jenis wanita. Melebihkan dari sisi apa? Dari sisi fisik, dari sisi akal. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, dari sisi nafkah. Dan karena Allah telah menetapkan bahwa mereka memberikan sebagian dari harta mereka dalam menafkahi istrinya. Makanya kepemimpinan yang kuat itu apabila fisik laki-laki kuat dan keuangan keluarga itu memang dipegang penuh oleh laki-laki. Tapi kalau perempuan sudah punya andil di dalam keuangan keluarga, hidungnya naik. Mulai mengusul-ngusul tapi ya mendesak. Ngusulnya tapi ada unsur perintah. Apalagi kalau seandainya gaji istri lebih besar daripada gaji suami. Atau semuanya dibiayai oleh istri. Ya. Qawamahnya, penggayomannya, kepemimpinannya goyang. Wa minha, di antaranya adalah husulul sakani wal unsi baina zaujain. Di antara hikmah atau maksud dari pernikahan itu munculnya rasa tentram, kecocokan, ketenangan antara suami istri. Wa husulur rahat nafsiyah, terwujudnya ketenangan jiwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah jadikan bagimu pasangan dari dirimu. Itu apa gunanya? Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tentram bersamanya. Maka kita lihat kadang rumah yang tidak ada pasangannya, ada kegersangan, ada kekurangan. Juga Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah yang menciptakan dari jiwa yang satu, yakni Adam, wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Kemudian Allah ciptakan darinya seorang istri agar dia bisa mendapatkan ketentraman dengannya. Jadi istri itu tempat ketentraman suami, ketenangan jiwanya. Dan itu adalah fitrah. Kalau istri dia baik-baik, maka suaminya lebih suka tinggal di rumahnya ketimbang di luar. Kalau ada suami yang suka di luar daripada rumahnya,
maka itu dipertanyakan sikap istri. Karena hukum asal suami mendapatkan ketenangan dan ketentraman dengan istrinya. Tapi kalau seandainya mau dikadai lebih senang daripada di rumah. Kalau dikadai dilayani. Apa yang diminta dia gih. Kalau di rumah diminta disuruhnya awak mbue. Diminta-minta dia datang-datang. Itulah mak lah dikadai lah. Tapi kalau seandainya di rumah dilayani, diminta diagi disuguhkan, maka tentu dia akan mendapatkan ketentraman, ketenangan. Wa minha annahu himayatun lil mujtama'atil bashariyah min al-wuqu'i fil fawahishil khuluqiyyah allati tahdimul akhlaqa wa taqdi 'ala al-fadilah. Di antara hikmah dari pernikahan bahwa pernikahan itu bisa melindungi masyarakat dari terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang keji yang bisa menghancurkan akhlak dan menghapus kemuliaan. Karena masing-masing sudah ada tampek menginggoknya. Walaupun seorang suami punya istri 2 atau 3, dia tampek menginggok. Tapi ketika tidak ada tempat menginggapnya, inilah takamama menginggok. Dengan adanya pernikahan sudah tahu hak dan kewajiban yang insya Allah akan kita pelajari sehingga terjagalah masyarakat dari terjerumus di dalam keburukan akhlak, perbuatan-perbuatan yang keji. Di antaranya hifdzun ansab, yaitu menjaga nasab keturunan. Aku bisa terjago karena tahu dari mana sumbernya. Indak dari anak ramai-ramai yang tidak ada nasabnya. Masa kita kalah dengan kuda? Kuda pacuannya ada nasabnya. Iko dari keturunan gitu ya. Ada disertifikatkan. Masa manusia tidak punya, tidak jelas, gitu. Wa tarabutul arham ba'dhiha bi ba'd. Terjalinnya hubungan silaturahim, silaturahmi, terjalinnya hubungan rahim, hubungan karib kerabat satu sama lainnya. Jadi silaturahmi, silaturahim itu satu cuma. Jalinan hubungan tali darah, rahim yang kita berawal atau berasal darinya. Wa qiyamul al-usar syarifah allati tasuduha ar-rahmatu was-silatu wan-nusratu 'alal haqq. Sekaligus terwujudnya rumah tangga yang mulia yang dinaungi oleh rasa kasih sayang, oleh jalinan hubungan rahim dan saling tolong menolong atas kebenaran. Sebab kalau tidak ada kasih sayang ini sudah masing-masing tidak ada rasa unsur tolong menolongnya karena sudah merasa jauh.
Ini anak siapa ini anak. Tapi ketika ya ikatan pernikahan tidak hanya si A dan si B menikah, atau misalnya si A si B dia menikah, keluarga si A dan si B mereka kawin, menyatu. Ya, semakin terjalin hubungan yang baik. Minha di antaranya at-tarafu' bimanil insan anil hayatil bahimiyah ila al-hayatil insaniyatil karimah. Dengan pernikahan terangkatlah derajat umat manusia dari kehidupan ala binatang ke kehidupan yang manusiawi dan mulia. Karena tahu ya siapa yang dia tempat kembali, kemudian dia jaga, ila ghairi dhalika min al-masalih al-'azimah allati tatarattabu 'ala al-nikah syar'i al-syarif al-nadhif al-qa'im 'ala al-kitab wa sunnati 'ala kitabillah wa sunnati rasulih, dan seterusnya dari kemaslahatan yang agung yang muncul disebabkan oleh pernikahan yang syar'i, yang mulia, yang bersih, yang berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pernikahan itu adalah dengan benar syar'i, sangat besar sekali manfaat dan faedah-faedah yang bisa kita dapatkan. Wan nikah aqdun syar'iyyun yaqtadi hilla istimta'i kulli min az-zawjayn bil akhar. Apa itu nikah? Pernikahan merupakan akad yang syar'i yang berakibat dibolehkannya saling menikmati antara satu sama lainnya, suami istri. Ya, akad yang syar'i ini, nikah adalah akad yang syar'i yang berkonsekuensi atau yang berakibatkan kehalalan dua jenis yang berbeda untuk saling menikmati bersenang-senang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun andakum istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanin indakum. Bersikap baiklah dengan wanita, dengan para istri, berlakukan dengan baik. Istausu bisa juga berarti selalu perhatikan dengan baik. Kenapa? Fa innahunna awanin indakum, sebab mereka ibarat tawanan di samping kalian. Yani istri itu tawanan. Gimana tawanan? Orang yang ada di dalam tawanan, di tahanan lah ya. Orang yang di tawanan atau tahanan, dia bebas
Tapi di sekitar kita bebasnya. Tidak bisa dia sebebas-bebas seperti yang lain. Karena dia berada di sekitar kita. Kayak orang di tahanan lah. Ya, di tansi. Dia bebas di dalam. Tidak bisa keluar. Kapan dia keluar? Habis masa tahannya. Kalau dikeluarkan atau minta keluar. Ya. Dia tidak bisa untuk keluar sendiri, enggak bisa. Dia bisa keluar kalau seandainya dikeluarkan oleh lapas atau menembus dirinya untuk keluar. Jadi perempuan ini sebagai tawanan dia baru bisa keluar atau lepas dari suaminya apabila suaminya mentalaknya. Atau dengan aturan-aturan tertentu dia menembus dirinya. Itulah namanya dengan talak khulu', insyaallah nanti akan kita pelajari. Jadi dia itu berada sebagai tawanan kita. Maka oleh karena itu perlakukan dengan baik. Istahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dengan akad tadi. Maka oleh karena itu perlakukan dengan baik. Wa aqdun nikah mitsaqun bainaz zawjain. Akad nikah itu merupakan perjanjian atau diungkapkan lagi perjanjian suci ya antara suami istri. Oh, saya dengan bapaknya. Iya, itulah. Sebenarnya dia adalah antara suami istri. Tapi diwakili oleh bapaknya. Bapaknya menyerahkan ke kita. Lalu kita terima. Berarti ini ada sebuah perjanjian yang suci antara suami istri. Di mana bapaknya sudah menyerahkan kepada kita sebagai suaminya, maka kita punya tanggung jawab penuh terhadap anaknya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka para istri telah mengambil perjanjian yang kuat dari kalian. Karena bapaknya sudah menyerahkan kepada suami. Wa huwa aqdun yujibu ala kulli zawjaini nahwal akhar al-wafa bimuqtadah. Dia merupakan perjanjian yang pernikahan merupakan akad yang memiliki konsekuensi atas setiap pasangan terhadap pasangannya yang mana dia harus memenuhi konsekuensi itu. Artinya di sini ada hak dan kewajiban yang masing-masing harus memenuhinya. Jadi akad pernikahan itu bukan hanya sudah menghalalkan, tidak. Itu bagian dari konsekuensi. Tetapi sebenarnya adalah adanya akad yang mesti kita penuhi. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu. Sebagaimana misalkan ketika kita bekerja masuk dalam sebuah perusahaan, kita sudah ada akad, di situ ada hak dan kewajiban.
baru kita bisa menjalankan tugas kita apabila kita membaca hak dan kewajiban. Begitu jugalah di dalam akad pernikahan. Kita adzan dulu, kemudian kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Wa yubahu liman indahul maqdiratu wal amnu minal haifi ay yatazawwaja bi akthar min wahidah. Bagi laki-laki yang mampu dan dapat berbuat adil, ia diperbolehkan untuk menikah lebih dari seorang wanita. Qala ta'ala fankihu ma qaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kalian sukai, yang baik. 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu khawatir tidak bisa bersikap adil, maka cukup dengan satu saja. Surah An-Nisa ayat 3. Wal adlul matlubu huna huwal adlul mustata'. Wa huwa taswiyatu baina zawjat fi an-nafaqati wal kiswati wal maskani wal mabit. Keadilan yang dituntut di sini adalah keadilan yang bisa diberikan. Ya, keadilan yang atas batas kemampuan. Apa dia itu? Yaitu taswiyah baina zaujat. Menyamakan para istri. Dari sisi apa? Fin nafaqati, dalam nafkah. Wal kiswah, pakaian. Wal maskan, tempat tinggal. Wal mabit, dan bermalam. Itu yang dituntut. Adapun lebih dari itu berarti dia di luar dari kemampuan. Di luar dari kemampuan tidak dituntut untuk adil. Apa? Di antaranya adalah rasa senang dan rasa cinta. Rasa cinta itu nggak bisa dibagi rata. Mau istri satu, tetap juga rasa cintanya nggak bisa dibagi rata. Dengan siapa? Anak-anaknya. 2 orang anak, 3 orang anak, tetap juga rasa cinta itu akan lebih diberikan kepada anak yang patuh, anak yang baik, anak yang santun, anak yang cerdas, dan seterusnya. Begitu juga dengan istri. Wa ibahatu ta'addudi zaujat min mahasin hadhihi syari'ati wa salahiyatiha likulli zamanin wa makan. Bolehnya berpoligami, yakni beristri lebih dari satu. Ya, dibolehkannya poligami bagi laki-laki adalah merupakan salah satu keindahan syariat Islam. Wa salahiyatiha likulli zamanin wa makan, dan menunjukkan akan relevansinya, ya, kecocokan
syariat ini untuk setiap waktu dan tempat, dimanapun, kapanpun. Jadi bukan hanya pada zaman dahulu, atau bukan hanya ayat ini untuk orang Arab saja katanya. Enggak. Untuk orang Minang juga. Malah orang Minang dulu ya, punya istri banyak. Jadi bukan syariat ini khusus untuk bangsa tertentu, untuk zaman tertentu, akan tapi kapanpun dan dimanapun, ya, berkesesuaian. Lima fihi minal masalih al-azimah lirijali wan nisa'i wal mujtama'at. Karena di dalam berpoligami itu terdapat kemaslahatan yang agung, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, baik untuk istri yang pertama atau untuk perempuan yang akan dinikahi. Jangan dianggap bahwasannya berpoligami suami itu akan merugikan, ya, atau tidak punya kemaslahatan untuk istri pertama. Tidak, ada kemaslahatan, ya, untuk suami atau untuk laki-laki, untuk perempuan dan untuk masyarakat. Kenapa? Ini disebutkan di sini oleh Syekh. Li'annahum minal ma'lum kathratu adadin nisa'i an adadir rijal ma'a ma ya'tari rijala minal akhtar allati tuqallilu adadahum wal akhtar al hurubi wal asfar mimma yanqaridu ma'ahu kathratu rijal wa yatawaffaru bihi adadun nisa' falau qusira ar-rajulu ala wahidatin ta'attala kathirun minan nisa'. Di antaranya, yaitu di antara yang bisa kita ketahui bahwa jumlah perempuan lebih banyak, ya, bahwa wanita lebih banyak daripada laki-laki. Apa yang menyebabkan dia lebih banyak? Di antaranya, ya, disebabkan oleh faktor-faktor yang bisa atau faktor dan bahaya yang mungkin menimpa kaum laki-laki yang berakibat semakin berkurangnya jumlah kaum laki-laki. Bahaya dari mana? Seperti, ya, bahaya akibat dari peperangan. Yang berperang itu adalah laki-laki, ya, atau dalam perjalanan banyak tantangan-tantangan, hatta di dalam pekerjaan. Kita lihat, ya, bagaimana pekerjaan laki-laki itu sangat menantang dan berbahaya. Manjat atau naik ke tempat yang tinggi, dan itu tidak terbayang bagi perempuan bagaimana susahnya bekerja, dan itu boleh jadi, ya, bahaya yang akan menimpanya kalau dia jatuh mati. Nah, kalau kita lihat juga laki-laki itu, ya, banyak yang meninggal dunia sehingga ada janda-janda, ada gadis-gadis yang belum dinikahi. Maka dengan artinya di sini adalah jumlahnya, di mana bahaya-bahaya tadi yang mengakibatkan jumlah laki-laki menjadi sedikit dan jumlah perempuan menjadi banyak. Ya. Kalau seandainya laki-laki itu hanya dibatasi oleh satu perempuan, maka banyak perempuan yang tidak dapat suami. Jadi kalau seandainya
suami ini disertifikatkan oleh istri, ya ada nggak double sertifikat? Nggak boleh, sertifikat nggak boleh. Tapi kalau surat nikah boleh, ya boleh. Jadi kalau itu satu-satu akan berbahaya, ya ada perempuan yang tidak bisa menikah. Jadi mana yang paling susah? Yang menikah itu laki-laki atau perempuan? Hah? Mana yang susah? Laki-laki menikah atau perempuan yang menikah? Siapa yang susah dapat jodoh? Laki-laki atau perempuan? Perempuan? Laki-laki yang susah dapat jodoh. Sepakat? Enggak. Perempuan itu susah dapat jodoh karena banyak permintaannya. Hah? Banyak kehendak. Tapi kalau seandainya tidak banyak kehendaknya, keinginannya, mudah dapat. Yang susah itu laki-laki. Ya, kalau seandainya dua orang laki-laki suka dengan seorang perempuan, yang cik tidak bisa nyoba dua dong. Ya, harus dia tersingkir satu, nggak dapet cik. Tapi kalau dua orang perempuan suka dengan seorang laki-laki, boleh dia kedua-duanya. Kan mudah tuh perempuan dapatkan jodoh, tapi inyo yang mempersulit dirinya surah. Enak. Wa kadzalika ma'rufun ma ya'tari al-mar'ata min al-haid wan nifas. Falau muni'a ar-rajulu min at-tazawwuj bi ukhra lamarat alaihi fataratun katsiratun yuhramu fiha min al-mut'ati wal injab. Begitu juga sebab faktor yang lain, kita juga mengetahui bahwa wanita itu memiliki tempo terbatas, ya, disebabkan karena masa haid dan nifas. Kalau seandainya laki-laki itu terhalang, dilarang untuk menikah lagi, maka terbuanglah masa tempo yang begitu banyak di mana terhalang bagi wanita laki-laki untuk mendapatkan kesenangan dan tidak bisa dapat anak keturunan. Kalau seandainya ada seorang laki-laki minta kepada istrinya, dia ambo ke izin abang ke menikah. Abang bersabar lah abang. Ya. Sebenarnya abang itu bersabar atau tidak? Kita hitung ya. Bisa enggak kita hitung? Kita hitung 7 kali 12. Apa ini? Kali 25 tahun. Yani 2100 hari. Selama 25 tahun suami, ya, kalau masih tunggal. Ya. Jadi sabar apa lagi nih? 2100 hari. Itu enggak Pak Kawah? Ya. Rata-rata wanita itu haid dalam 1 bulan 7 hari. Dalam satu bulan. Kalikan 2 balik. Dapat tadi 48. 48 hari nganggur si laki-laki dalam 1 tahun. Ya. Kalau kalikan 25 tahun pernikahannya, sudah 2100 hari nganggur. Ya ini sabda kata Syekh ni. Lamarrat alaihi fatratun katsiratun, telah terlewatkan baginya tempo yang lama. Yuhramu fiha minal mut'ati wal injab. Terhalang untuk menikmati, ya,
dan mendapatkan anak. Sudah bisa memproduksi lebih dari anaknya, ya dapat mungkin bisa nambah 2 mungkin atau 3. Maka karena itu yang laki-laki baru anaknya 2 tambah lagi. Kalau misalkan waduh pabriknya sudah tua katanya, sudah cari pabrik baru. Ya. Agama kita membolehkan kok. Kalau seandainya rezeki Allah yang menentukan. Seorang masing-masing istri itu dia punya kartu rezeki. Ya. Anak lahir bawa kartu rezeki lagi. Lahir lagi bawa anak kartu rezeki lagi. Ya. Taib, kita sambung aja sedikit lagi ya. Wa ma'rufun annal istimta'a bil mar'ati wa istimta'an kamilan wa muthmiran yantahi bi bulughiha sinnal ya's. Sebagaimana yang diketahui. Nah, ini banyak sekali yang diketahui ini ya. Bahwa wanita itu memiliki tempo terbatas untuk masa suburnya. Ya, untuk masa suburnya yang sempurna, terbatas. Yang bisa mendatangkan buah hasil. Tempo itu berakhir pada masa monopause, yaitu berumur ya sekitar wa huwa bulughul 50 min umriha. Kalau sudah sampai umur 50, sudah enggak bisa lagi produksi. Ya, pada umumnya juga umur 43, 44 itu sudah mulai. Bi khilafi rajul. Berbeda dengan laki-laki. Fa innahu tastamirru salahiyatuhu lil istimta'i wal injabi fi sinnil haram. Malahan laki-laki itu dapat terus subur dan bisa berketurunan sampai pada usia yang lanjut. Falau qusira ala wahidatin, kalau seandainya mencukupkan hanya dengan 1 istri saja, lafata alaihi khairun kathir, maka akan banyak kebaikan yang terluput dari dirinya. Wa ta'attalat indahu manfa'atul injabi wan nasal, dan tersia-sialah kemampuannya untuk terus berketurunan. Waduh, lah tuo dah. Lah tuo. Saya menggadangkan anak, Allah yang menggadangkan anak. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, ya, ketika dia sudah hampir meninggal dunia, dia mewasiatkan kepada anaknya yang masih ada di dalam kandungan rahim istrinya. Dan dia berumur berapa? 63 tahun. Dia meninggal dunia, janin ada dalam perut istrinya. Ya jangan takut. Rezeki Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Sebagaimana tidak pernah seorang ayah yang muda belia, yang dia punya anak 2 atau 3 atau 4, seketika Allah cabut nyawanya. Sehingga anaknya menjadi anak yatim. Pernahkah si ayah tadi berencana anak saya akan begini ya saat itu? Idhafatan ila annahu idza kana min al-ma'lum anna adad an-nisa' yazidu ala adad ar-rijali fi ghalib al-mujtama'at al-bashariyah fa inna qasr ar-rajuli ala al-mar'ati wahidatin yatruku kathiran min an-nisa' la a'ila lahunna. وبالتالي يفضي هذا إلى الفساد الخلقي
wa dhiya'i katsirin minan nisa aw hirmanihinna min mut'atil hayati wa zinatiha. Samping itu, jika kita lihat, ya, kita ketahui bersama bahwa jumlah wanita bertambah atau melebihi dari jumlah laki-laki pada masyarakat pada umumnya. Kalau kita lihat satu keluarga banyak anak perempudusinya daripada anak laki-laki. Di samping tadi kita sudah sebutkan bahwa laki-laki itu terancam dengan kematian disebabkan karena pekerjaan yang dia kerjakan, perjalanan yang dia lakukan, atau peperang-peperang yang terjadi. Maka otomatis jumlah perempuan di samping kelahiran itu lebih dominan anak perempuan ketimbang dari anak laki-laki. Fa inna qasra ar-rajuli 'ala al-mar'ati wahidah. Sesungguhnya, ya, apabila laki-laki itu hanya boleh menikahi seorang wanita saja, yatruku katsiran minan nisa la a'ila lahunna, berarti dia meninggalkan sejumlah wanita tanpa kepala keluarga, enggak ada yang mengayominya, ya. Wabittali, dan seterusnya, yufdi hada ilal fasad, ini akan bisa mengakibatkan kerusakan khuluqi, akhlak, ya. Karena tidak ada kepala keluarga, tidak ada yang mengayominya, akhirnya kita pergi kemana-mana, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Wadiya'in kathir minan nisa, ya, yang mana terjadi kebobrokan moral pada wanita dan juga mengakibatkan banyak wanita yang terlantar. Au hirmanihinna min mut'atil hayati wa zinatiha, atau terhalangnya mereka dari menikmati kehidupan yang wajar. Karena wajar itu adalah wanita, ya, butuh biologis. Kemudian dia tidak bisa menikmati karena dia tidak bisa menikah. Wal hikamul balighatu fi ibahati ta'addud az-zawjati katsirah. Sungguh sangat banyak hikmah-hikmah yang mulia yang terkandung di dalam berpoligami, ya, disyariatkannya poligami. Faqatalallahu man yuhawilu sadda hadha at-tariqi wa ta'tila hadhihi al-masalih. Semoga Allah mencelakakan orang yang selalu berusaha menutup pintu ini dan menghapus, ya, kemaslahatan ini. Ya, di samping itu juga banyak manfaat menikahnya seorang laki-laki dengan wanita yang lebih jauh muda dari dia, itu bermanfaat untuk istrinya yang tua. Ya, bermanfaat untuk istrinya yang tua. Sudah ada penelitian. Ya, nanti kita sebarkan nanti terjemahan penelitian. Taib. Ini kemaslahatan, silakan dibaca-baca balik. Sudah di inu-inuan, kemudian disebarkan. Karena ini ilmu yang banyak dipendam dan berusaha dihilangkan. Ya, bisa di status satu manfaat hari ini, besok faedahnya yang lain, sudah lusa faedahnya yang lain, ya, supaya orang tahu, menyebarkan ilmu bermanfaat. Ada yang mampu melakukan, alhamdulillah. Yang tidak mampu melakukan cukup dengan satu saja. Ya, bagaikan ini kayak orang ta'addud itu juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia tidak perlu, ngapa harus ta'addud? Jadi ta'addud ini bukanlah bangga-banggaan.
dan tidak juga coba-cobaan. Ya, tetapi ini adalah mas'uliyah, tanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan. Orang dia punya motor satu, kebutuhan dia motor itu satu, jangan punya motor dua. Sebab kalau kebutuhannya hanya satu motor, dia punya dua motor, motor satu lagi nganggur nanti. Ya, kalau dibiarkan aja bisa rusak dia. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi apa yang kita pelajari ini adalah suatu syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat dan kajian kita dalam masalah ini menyambung insyaallah taala. Baik, kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.